Langit Jakarta masih muram saat seorang pemuda bertubuh kurus turun dari bus kota yang berhenti sedikit oleng di depan gedung megah bertuliskan Valen Group Holdings. Gedung itu berdiri seperti raksasa dari baja dan kaca, mengintimidasi siapapun yang melewatinya. Pemuda itu bernama Arga Pratama, usia 24 tahun, wajah biasa, penampilan sederhana, dan membawa tas selempang lusuh yang sudah menemaninya selama bertahun-tahun. Ia menatap gedung megah itu sambil menarik napas panjang. Bismillah, hari pertama. Langkahnya kecil, namun pasti. Ia berjalan melewati para karyawan dengan setelan rapi, parfum mahal, sepatu pantofel yang mengkilap, berbanding terbalik dengan sepatunya yang solnya hampir terkelupas. Para karyawan yang berpapasan menoleh sekilas padanya dengan ekspresi meremehkan. Wajar. Di gedung ini, kasta sosial sangat terasa. Pegawai baru divisi eksekutif disambut bak tamu kehormatan. Sementara OB seolah tidak terlihat. Begitu masuk lobi, ia langsung terpesona. Lantai marmer putih bersih, lampu kristal menggantung indah, dan resepsionis berpenampilan sempurna menyambut tamu-tamu penting. Arga berdiri kikuk. Mas, ini bukan antrian untuk tamu umum. OB lewat pintu samping, ujar salah satu satpam sambil menunjuk ke arah koridor sempit. Arga tersenyum kecil. Baik, Pak. Maaf ya. Ia berjalan menuju pintu tersebut. Pintu kecil, kusam, dan jauh dari kesan megah. Seolah memang disiapkan untuk menyingkirkan mereka yang tidak dianggap penting. Ruang OB dan petugas kebersihan. Begitu masuk, Arga langsung mencium bau karbol bercampur kopi sachet. Ruangan itu kecil, berisi 12 loker, majalah lama, dan 3 orang sedang bercengkrama sambil makan gorengan. Anak baru? Salah satu dari mereka melirik, lelaki paruh baya dengan senyum ramah. Iya, Pak. Saya Arga. Nama saya Pak Raga. Ini Bu Murni, dan itu Seno. Seno, pria berambut cepak, menatap Arga dari atas ke bawah. Kau yakin kuat kerja di sini? Kantor gede ini tuh bukan cuma nyapu. Banyak atasan yang bawanya nyuruh seenaknya. Arga hanya tersenyum tipis. Saya akan berusaha. Pak Raga menepuk bahunya. Yang penting sabar, Nak. Itulah yang Arga pegang sedari dulu. Kesabaran adalah kekuatan orang kecil. Awal pertama yang pahit. Arga mendapat tugas membersihkan lantai 17, lantai yang dipenuhi staf kreatif muda, anak-anak kaya, dan pekerja sombong yang sering memandang rendah OB. Di sana, Arga bekerja dengan hati-hati. Ia mengelap meja, membersihkan kaca, dan mengepel lantai dengan teliti. Namun baru setengah jam bekerja, seseorang berteriak. Hei! Lihat apa yang kamu lakukan. Arga tersentak. Seorang wanita muda, berpakaian mewah, menatapnya tajam. Di tangannya ada secangkir kopi tumpah mengenai rok mahalnya. Saya minta maaf. Saya tidak sengaja. Apa kamu buta? Bentak wanita itu. Beberapa staf mulai memperhatikan. Ada yang tertawa kecil. Wanita itu mendengus kesal, lalu memerintah, bersihkan sekarang. Dan lain kali perhatikan. Kau kira kantor ini tempat main? Arga menunduk, menahan napas. Baik, Bu. Ia berlutut dan membersihkan lantai. Sementara itu, wanita itu terus mengomel panjang lebar, membuat Arga menjadi bahan tontonan. Ini bukan pertama kalinya ia dipermalukan saat bekerja. Tapi tak pernah semenyakitkan ini. Saat wanita itu pergi,
Seno muncul dari belakang dan menepuk bahunya. Itu Clara. Ratu drama di lantai ini, bisiknya. Kau harus hati-hati sama dia. Arga tersenyum lemah. Saya akan ingat. Tatapan misterius di lantai 25. Siang harinya, Arga diberi tugas mengantar dokumen ke lantai 25, ruang Dewan Direksi. Lift menuju lantai elit itu hanya digunakan oleh orang tertentu saja. Tapi karena ia membawa dokumen dengan stempel khusus, Satpam tak berani menahan. Saat tiba di lantai 25, kesunyian terasa menekan. Lantainya jauh lebih elegan, kayu asli, dinding hitam mengkilap, dan suasana korporat yang tegang. Arga berjalan pelan menuju ruangan bertuliskan Tuan Valen, CEO Fender. Ia mengetuk pelan. Masuk. Suara itu dalam, tenang, tetapi membawa wibawa besar. Arga masuk dan melihat seorang pria tua berusia sekitar 60-an, rambutnya memutih, duduk dengan tegak di belakang meja besar. Nak, kamu OB baru? Tanya Tuan Valen. Arga mengangguk hormat. Iya, Pak. Ini dokumennya. Tangan mereka bersentuhan sekilas saat dokumen berpindah. Mata Tuan Valen menatap Arga lama, terlalu lama, seolah sedang membaca seluruh masa lalu dan masa depan pemuda itu. Arga merasa gugup. Ada lagi yang bisa saya bantu, Pak? Tuan Valen tidak langsung menjawab. Ia justru tersenyum samar. Kerjamu bagaimana hari ini? Ada yang mempersulit. Arga terkejut mendengar pertanyaan itu. Jarang ada atasan besar peduli pada OB. Saya baik-baik saja, Pak. Begitu ya? Laki itu menatapnya lebih dalam. Bertahanlah. Jangan pernah meninggalkan tempat ini sebelum waktunya. Arga bingung. Maksud Bapak? Namun Tuan Valen hanya tersenyum tipis. Sudah. Kamu boleh kembali bertugas. Arga menunduk dan keluar. Tapi hatinya penuh tanda tanya. Kata-kata itu seperti sebuah pesan tersembunyi. Jangan pergi sebelum waktunya. Apa maksudnya? Mulai terlihat perbedaan. Keesokan harinya, Arga semakin sering memperhatikan bahwa beberapa orang menatapnya aneh, terutama jajaran petinggi yang kebetulan berpapasan dengannya. Seolah mereka mengenal dirinya. Atau mengenal wajahnya. Tapi bagaimana mungkin? Ia hanyalah anak kampung yang datang ke kota dengan hidup pas-pasan. Ketika ia sedang mengepel lantai, dua staf HR berbicara cukup keras sehingga terdengar olehnya. Kau dengar? CEO kita tiba-tiba memerintahkan HR agar jangan memecat OB baru itu. Yang benar? OB cuma OB. Kenapa istimewa? Entahlah. Ada sesuatu. Arga menunduk, pura-pura tak mendengar, namun dada terasa sesak. Apa yang sebenarnya terjadi? Insiden di kantin dan pertemuan spesial. Saat jam makan siang, Arga duduk di pojok kantin bersama Pak Raga. Ia makan dengan tenang, tapi suasana berubah ketika sekelompok wanita muda masuk dengan gaya bak model. Salah satunya, yang paling menonjol, masuk dengan aura angkuh, rambut coklat bergelombang, mata tajam, dan pakaian modis. Semua orang langsung memberi ruang. Arga menunduk. Namun tak sengaja, wanita itu lewat terlalu dekat dan menabrak meja Arga, membuat nampaknya tergelincir dan sup tumpah mengenai sepatu mahal wanita tersebut. Wanita itu menatapnya dengan ekspresi jijik. Kamu, serunya. Berani sekali menumpahi sepatu baruku. Ini limited edition. Arga segera berdiri, memunguti tisu. Maaf,
Bu. Saya benar-benar tidak sengaja. Tidak sengaja kepalamu, bentaknya. Kenapa OB selalu menyusahkan? Pak Raga mencoba menenangkan. Neng, ini kantin umum. Bisa dibicarakan baik-baik. Diam, wanita itu membentak. Kau pikir aku siapa? Semua orang menatap. Dan tepat saat itu, salah satu manajer berbisik kepada temannya. Itu Alana Valen, putri CEO. Arga pun tertegun. Jadi, itu putri dari Tuan Valen? Tanpa disadari, tatapan Tuan Valen kemarin kembali terlintas di benaknya. Rasa tak nyaman tiba-tiba muncul, seolah hari-hari ke depan akan semakin rumit. Arga menunduk. Saya siap menerima sanksi apapun, Bu. Alana mendengus. Aku tidak akan melupakan wajahmu. Ia pergi meninggalkan kantin. Pak Raga menepuk bahu Arga dengan kasihan. Sial, nak, kau sudah bikin masalah dengan orang paling tidak boleh kau sentuh. Arga menghela napas panjang. Ia tidak tahu bahwa pertemuan singkat itu akan mengubah seluruh hidupnya. Dan ia tidak tahu bahwa Tuan Valen sudah sejak awal memperhatikan semuanya. Hari pertama Arga sebagai OB baru saja dimulai. Dan badai besar akan segera datang. Suara langkah sepatu hak tinggi menggema di lorong panjang lantai eksekutif. Gema itu kuat, ritmis, seolah menjadi pemberitahuan bahwa seseorang yang tak bisa disentuh sedang lewat. Karyawan berdiri dari kursi, menyapa dengan senyum dipaksakan, namun tak ada satupun yang berani menatap terlalu lama. Sosok itu tentu saja adalah Alana Valen, putri tunggal dan pewaris sah Valen Group. Parasnya cantik, wajahnya seperti ukiran porselen, dan sikapnya dingin sekaligus meledak-ledak di saat yang tidak terduga. Alana baru kembali dari London setelah 2 tahun kabur dari kewajiban bekerja di perusahaan keluarga. Orang-orang di kantor tahu, ia kembali bukan karena keinginannya sendiri, melainkan karena ultimatum keras dari sang ayah. Alana sendiri berjalan dengan dagu terangkat, menunjukkan sikap seseorang yang terbiasa mendapatkan segalanya, kecuali kebebasan pribadi dari ayahnya sendiri. Alana Valen, pewaris manja atau korban tekanan? Walaupun dilihat dari luar ia tampak sempurna, kehidupan Alana tidak seindah kelihatannya. Semua hal dalam hidupnya sudah diatur sejak kecil. Sekolah elit, gaya hidup elit, teman-teman pilihan, bahkan pacar pun harus mendapat persetujuan ayah. Ketika berusia 20 tahun, ia mencoba memberontak dengan tinggal di London, berharap bisa hidup mandiri. Tapi ternyata hidup bebas di luar negeri tak semudah difilmkan. Uang kiriman tiba-tiba berkurang. Tagihan menumpuk. Dan pada akhirnya, ia harus kembali kepada sang ayah, meski hubungan mereka tidak harmonis. Namun yang paling membuatnya muak adalah rencana ayahnya yang belakangan ini semakin gila, mencari jodoh untuknya. Bahkan ayahnya pernah mencoba menjodohkannya dengan anak salah satu konglomerat Jepang tanpa meminta pendapatnya. Itulah sebabnya, sikap Alana kini sering penuh kemarahan. Ia bukan semata-mata sombong, ia terluka, terpojok, dan merasa tidak memiliki kendali atas hidupnya. Pagi yang buruk setelah insiden kantin. Setelah insiden tumpahan sup di kantin yang melibatkan dirinya dan OB baru itu, siapa namanya tadi? Arka? Arta? Dia tidak peduli, emosi Alana masih belum stabil. Ia memasuki ruang kerjanya dengan langkah kasar, menjatuhkan tas mahalnya ke sofa, lalu menghela napas panjang dengan kesal. Astaga! Bahkan hari pertamaku kembali saja sudah menyebalkan. Asisten pribadinya, Vina, yang sudah lama bekerja dengannya, langsung mendekat. Bu Alana,
Apakah saya perlu buatkan kopi? Ya. Yang pahit. Sangat pahit, jawab Alana tanpa menatap. Vina mengangguk dan segera keluar. Alana memandang keluar jendela besar. Gedung-gedung tinggi berjejer di balik kaca, namun baginya pemandangan itu tidak lebih dari kandang emas. Ia menyentuh sepatu yang terkena sup. Kotor, dan sepatu ini limited edition pula, gumamnya kesal. Namun, semakin ia mengingat wajah pemuda OB itu, semakin ia merasa jengkel. Bukan karena sepatu, tapi karena tatapan pemuda itu. Pemuda itu tidak menantangnya, tidak meremahkannya, tidak memujanya. Ia menunduk, tapi bukan takut. Lebih seperti menerima. Dan itu membuat Alana merasa seolah ia yang berlebihan. Tapi ia menepis pikiran itu kasar-kasar. Dia cuma OB. Dia di bawahku. Dia tidak boleh membuatku berpikir aneh. Pertemuan tak terduga. Siang harinya, Alana mendapat tugas dari ayahnya untuk meninjau lantai 17, divisi kreatif, karena ada beberapa proyek baru yang menunggu persetujuannya. Dengan enggan, ia turun ke sana. Di lantai 17, suasana penuh energi anak muda, dinding penuh poster, meja penuh sketsa, kopi di mana-mana. Namun begitu Alana hadir, semua karyawan menegang. Manajer lantai, Dika, mendekat dan mulai memberi laporan, namun perhatian Alana justru tertuju pada sosok yang dikenalnya. Pemuda itu. Arga. Ia sedang mengepel lantai dekat jendela. Pelan, teliti, tanpa menoleh. Seolah insiden kemarin tidak meninggalkan trauma apapun. Alana memicingkan mata. Berani sekali OB itu bekerja di area yang sama denganku lagi. Ketika Dika berbicara, Alana memotong tajam. Kalian tidak punya orang lain? Kenapa OB yang mengganggu pekerjaanku kemarin bekerja di sini lagi? Dika terlihat bingung. Maaf, Bu. Kami tidak tahu. Itu sesuai jadwal OB. Arga mendongak. Mata mereka bertemu. Arga segera menunduk dalam-dalam. Maaf kalau kehadiran saya mengganggu, Bu. Nada suaranya rendah, tidak membela diri, namun tidak memelas. Justru terdengar menahan segala emosi agar tetap sopan. Alana merasakan sesuatu seperti sengatan kecil di dadanya, tapi ia menegaskannya sebagai rasa kesal. Pastikan dia tidak membuat masalah lagi, tegas Alana. Arga hanya menunduk. Baik, Bu. Alana melanjutkan rapat singkat dengan Dika, tapi beberapa kali tatapannya melirik Arga tanpa sadar. Ada sesuatu yang aneh dengan pemuda itu. Bukan wajahnya. Bukan penampilannya. Tetapi aura tenangnya. Seakan dia bukan OB. Malam di ruang CEO. Sore menjelang malam. Suara lift terbuka dan tertutup, kantor mulai sepi. Namun di lantai 25, lampu ruangan utama masih menyala. Tuan Valen duduk di belakang meja kerjanya, tampak lelah namun matanya tetap tajam. Seorang pria tua yang usianya boleh menua, tetapi wibawanya justru semakin dalam. Pintu diketuk. Masuk. Alana masuk, wajah masih penuh kekesalan. Ayah, aku tidak suka dipanggil mendadak begini. Aku sibuk. Tuan Valen menatap putrinya dengan senyum samar. Sibuk memarahi OB. Alana terdiam sekejap. Ayah sudah dengar. Ayah selalu dengar, jawab Tuan Valen. Semua kejadian di gedung ini akhirnya sampai padaku. Alana menghela napas panjang,
duduk di kursi tamu. Ayah, aku capek. Aku baru saja kembali, tapi semua orang sibuk mengaturku. Termasuk ayah. Ayah hanya ingin yang terbaik. Terbaik menurut siapa? Bentak Alana. Aku bukan anak kecil lagi. Tuan Valen menatapnya lama sekali. Justru karena kau bukan anak kecil lagi, ayah ingin memastikan masa depanmu aman. Alana memejamkan mata, menahan emosi. Kau tahu, lanjut Tuan Valen pelan, ayah ingin kau belajar menghargai semua orang. Bahkan yang paling tidak dianggap sekalipun. OB. Alana mengejek. Ayah mulai ceramah lagi. Tuan Valen tersenyum. Kau tidak tahu siapa mereka sebenarnya. Alana mengernyit. Apa maksud ayah? Namun Tuan Valen tidak menjawab. Ia hanya mengalihkan topik dengan cepat. Ada banyak hal yang belum saatnya kau ketahui, Alana. Kalimat itu membuat Alana merasakan getaran aneh di tulang belakangnya. Pertemuan ketiga, puncak kemarahan. Malam itu, setelah rapat dengan ayahnya, Alana kembali turun ke lantai bawah untuk mengambil beberapa berkas yang tertinggal. Lorong sudah sepi. Hanya ada satu orang yang terlihat sedang membersihkan kaca jendela besar, Arga. Sialnya, ketika Alana lewat, cairan pembersih kaca menetes tak sengaja ke lantai marmer, membuat lantai licin. Alana tidak melihatnya, sepatu hak tingginya terpeleset. Untung Arga dengan sigap memegangi lengannya, mencegahnya jatuh. Bu, hati-hati, seru Arga cepat. Namun bukannya berterima kasih, Alana mendorong tangannya. Jangan sentuh aku, bentaknya, napas terengah. Saya hanya. Kau selalu membuat masalah. Kenapa dimanapun aku pergi, kau ada di sana? Arga menghela napas pelan. Karena itu memang pekerjaan saya, Bu. Kalau begitu berhenti. Aku muak melihatmu. Arga terdiam. Matanya berkedip pelan, tapi wajahnya tidak menunjukkan kemarahan. Saya tidak bisa berhenti, Bu. Kenapa? Karena uang segitu penting bagimu? Arga memandang lantai. Karena saya butuh pekerjaan ini, jawabnya lirih. Dan ada alasan lain. Alana terkejut. Alasan apa? Arga hanya menggeleng. Maaf, saya tidak bisa bilang. Jawaban itu membuat Alana semakin marah. Sudah. Pergi dari hadapanku. Arga menunduk, lalu kembali bekerja tanpa suara. Alana berdiri diam beberapa detik. Ada sesuatu yang menghantam dadanya. Entah itu rasa bersalah atau rasa penasaran. Ia tidak tahu. Dan ia membenci perasaan itu. Aroma konflik yang semakin tajam. Hari itu berlalu dengan perasaan bercampur aduk bagi Alana. Sedangkan bagi Arga, itu hanyalah hari pertama yang sangat panjang di tempat yang penuh tekanan. Namun ada hal yang tidak dilihat oleh keduanya. Di lantai 25, Tuan Valen menyaksikan kejadian tadi melalui pantauan CCTV. Ia memandangi layar lama sekali sebelum bergumam. Waktunya tinggal sedikit. Semoga kalian berdua siap saat kebenarannya terungkap. Ia mematikan layar. Dan di gedung itu, badai takdir mulai berkumpul diam-diam. Pagi itu, langit Jakarta memantulkan warna abu-abu, seolah mencerminkan situasi hati banyak orang yang bekerja di Valen Group. Gedung tinggi menjulang seperti benteng yang menyimpan begitu banyak rahasia. Dan di lantai teratasnya, seorang pria tua tengah duduk tegak di balik meja besar dari kayu mahoni. Tuan Valen.
Wajahnya tampak lebih muram dari biasanya. Ada lingkar hitam tipis di bawah matanya, seakan ia memikirkan sesuatu sepanjang malam. Ia menatap selembar foto yang tergeletak di meja. Foto seorang pemuda muda berusia 10 tahun, tersenyum cerah dengan seorang pria yang tak lain adalah sahabat lamanya. Waktu kita hampir habis, gumamnya lirih. Tiba-tiba, pintu diketuk. Tok, tok. Masuk, ucapnya pelan tapi tegas. Arga melangkah masuk. Ia menunduk dalam seperti biasanya. Penampilannya sederhana, seragam OB biru muda, celana kain polos, dan rambut yang ditata seadanya. Namun dari gerak-geriknya, ada ketenangan yang tak biasa. Seperti seseorang yang menyimpan masa lalu panjang yang berat. "Pak, Bapak memanggil saya," tanya Arga sopan. "Duduk," kata Tuan Valen. Arga ragu sejenak. Ia tidak terbiasa duduk di ruangan megah seperti itu. Namun ia menurut. Begitu Arga duduk, suasana langsung berubah tegang. "Aku ingin kau menikahi putriku." Tak ada intro. Tak ada basa-basi. Kalimat itu meluncur keras, jelas, tajam. Menembus kepala dan hati Arga dalam satu hentakan. Arga sontak menegakkan tubuh, matanya membesar. Apa, Pak?" Tuan Valen mengulang tanpa ragu. "Aku ingin kau menikahi putriku, Alana Valen." Arga terpaku. Selama beberapa detik, dunia seolah berhenti. Suara AC menghilang. Detik jam terasa berdentang pelan di ruang besar itu. Napasnya tercekat. Pak, maaf, mungkin saya salah dengar." "Kau tidak salah dengar," potong Tuan Valen. "Aku memintamu menikahi putri tunggalku." Arga mematung di kursi. Pikirannya berputar cepat. Ini gila. Tidak mungkin. Mustahil. Ini pasti semacam ujian atau lelucon kejam. "Pak, saya cuma OB." "Mana mungkin saya." "Justru karena itu," kata Tuan Valen menatapnya tajam. Kening Arga berkerut. "Justru karena itu, bagaimana maksud Bapak?" Tuan Valen berdiri, menyandarkan tangan di meja, lalu menatap Arga seolah sedang menilai setiap inci keberadaannya. "Posisi OB membuatmu tidak diperhatikan. Itu membuatmu aman. Dan itu membuatmu tepat. Untuk tugas ini." "Tugas?" Arga mulai gugup. "Pak," suaranya melemah. "Kenapa saya? Kenapa bukan seseorang dari keluarga besar? Atau pria kaya yang jelas-jelas setara dengan keluarga Bapak?" Tuan Valen menghela napas panjang. Ada beban yang tak terlihat di balik sorot matanya. "Karena aku tidak percaya siapapun di sekitarku," ucapnya pelan. "Dan di gedung ini, kau satu-satunya orang yang tidak punya alasan untuk mengkhianati kami." Arga semakin bingung, tetapi Tuan Valen melanjutkan dengan suara yang lebih dalam. "Aku tahu siapa dirimu." Kalimat itu membuat dada Arga mencelos. Saya tidak mengerti, Pak." "Kau tidak perlu mengerti sekarang." Tuan Valen kembali duduk, memperbaiki posisi kacamata. "Kau hanya perlu melakukan satu hal. Nikahi putriku." Alasan yang tidak dijelaskan. Arga merasa seperti hendak meledak. Ia tidak pernah menyentuh masalah pribadi orang lain, apalagi sampai menikah hanya karena perintah. "Pak, ini salah. Ini tidak etis. Dan saya tidak mau mempermalukan keluarga Bapak." "Kau tidak akan mempermalukan siapapun," jawab Tuan Valen tenang. "Bagaimana tidak? Saya OB, Pak. Saya miskin.
Saya bukan siapa-siapa. Tuan Valen tersenyum miring. Kau bukan siapa-siapa jika dunia hanya melihat seragammu. Arga menahan napas. Ada sesuatu yang sangat aneh sejak ia mulai bekerja di perusahaan ini. Karyawan elit menatapnya seolah mengenalnya. HR dilarang memecatnya. Dan kini CEO sendiri berbicara seperti mengetahui lebih banyak daripada yang seharusnya. Pak, Arga mencoba tenang. Apa sebenarnya alasan Bapak? Jika Bapak tidak jelaskan, saya tidak bisa setuju. Tuan Valen berdiri, berjalan menuju jendela besar yang menampilkan pemandangan kota dari ketinggian. Karena putriku dalam bahaya, jawabnya setelah diam lama. Arga menegang. Bahaya, ulangnya. Alana terlihat kuat, keras, dan sombong. Tapi banyak yang ingin menjatuhkannya. Termasuk orang-orang dari dalam keluarga. Suara Tuan Valen berat. Mereka ingin menguasai Valen Group. Dan mereka tahu, mewarisi perusahaan salah satunya melalui pernikahan. Arga merasakan gelombang dingin merayap di punggungnya. Jika dia menikah dengan orang yang salah, lanjut Tuan Valen, perusahaan ini akan hilang. Hidupnya pun bisa hancur. Tuan Valen menoleh dengan sorot mata yang sulit dibaca. Aku butuh seseorang yang tidak mengincar kekayaan kami. Arga menelan ludah. Dan itu kau, Arga. Penolakan yang mustahil. Pak, saya tidak bisa, kata Arga dengan suara bergetar. Saya tidak bisa menikahi Alana. Dia membenci saya. Dan saya tidak pantas. Tuan Valen tersenyum. Itu akan berubah. Tidak, Pak. Aku tidak meminta, Arga. Nada Tuan Valen berubah dalam, tegas, dan final. Aku memerintahkan. Arga merasa darahnya membeku. Kenapa? Kenapa saya harus menurut? Tuan Valen mendekat. Menatap Arga tepat di mata. Karena kau berhutang nyawa pada ayahmu. Dan karena kau janji suatu hari akan membayar. Ini, pembayaran itu. Arga terperanjat keras. Napasnya tercekat tanpa ia sadari. Bapak, suaranya serak. Bagaimana Bapak tahu tentang? Aku mengenal ayahmu lebih baik daripada siapapun, jawab Tuan Valen. Dan dia mempercayakan satu hal padaku. Menjagamu dan membimbingmu sampai saat yang tepat. Arga merasa dirinya hendak roboh. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa Tuan Valen tahu? Ayahnya, lelaki yang meninggal ketika ia masih kecil, yang tak pernah ia kenal dengan baik, ternyata memiliki hubungan dengan CEO Valen Group? Ini gila, napas Arga gemetar. Tapi ini kenyataan, potong Tuan Valen. Dan waktunya sudah tiba. Perintah rahasia. Tuan Valen kembali ke kursinya, tapi kini wajahnya berubah serius. Arga, dengarkan aku baik-baik. Arga menunggu. Ketika waktunya tiba, aku akan mengumumkan pertunangan kalian di depan semua orang. Arga menggeleng cepat, panik. Tidak, Pak, jangan. Alana akan membunuh saya. Dia akan marah, kata Tuan Valen datar. Tapi dia akan mengerti pada akhirnya. Pak, aku butuh kau tetap di sini. Aku butuh kau tetap rendah. Aku butuh kau tetap diam. Arga menggigit bibir. Tapi saya tidak berhak melakukan ini pada hidup orang lain. Kau bukan merusak hidupnya. Mata Tuan Valen memancar sesuatu yang Arga tidak mengerti. Kau akan menyelamatkannya. Arga menunduk.
Ia tidak tahu masa lalu ayahnya sedalam apa. Ia tidak tahu kenapa hidupnya tiba-tiba menjadi bagian dari permainan besar ini. Tapi ada janji yang pernah ia buat pada makam ayahnya. Aku akan membayar semua kebaikanmu suatu hari nanti, ayah. Dan kini, mungkin ia diminta menepati janji itu. Apa yang harus saya lakukan? Suara Arga bergetar. Tuan Valen tersenyum samar. Tetaplah menjadi dirimu. Lalu ia berkata sesuatu yang membuat bulu kuduk Arga berdiri. Dan jangan pernah memberitahu siapapun kebenaran tentang dirimu. Awal takdir yang tak bisa dihindari. Arga keluar dari ruangan itu dengan langkah goyah. Wajahnya pucat. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Begitu pintu tertutup, Tuan Valen memejamkan mata sambil berbisik lirih. Maafkan aku, nak, tapi hanya dengan cara ini kau bisa mengambil kembali apa yang menjadi hakmu. Di sisi lain gedung, tanpa Arga ketahui, seseorang mengamati dari balik monitor CCTV. Ia tersenyum kecil. Jadi, permainan akhirnya dimulai. Badai besar itu kini bukan lagi bayangan. Ia datang. Dan akan menelan siapapun yang tidak siap. Acara gala tahunan Valen Group selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh para investor, direktur, dan seluruh jajaran elit bisnis. Tak ada acara lain yang mampu menyaingi kemewahan, prestise, dan pengaruh besar yang ditampilkan perusahaan itu. Lampu kristal menggantung di langit-langit ballroom, berkilauan bagai bintang. Musik klasik mengalun lembut, sementara para tamu melangkah dengan pakaian terbaik mereka. Namun malam itu, ada aura aneh yang menyelimuti ruangan, seolah badai besar sedang menunggu waktu untuk pecah. Arga berdiri di sudut ruangan, mengenakan setelan hitam sederhana yang diberikan perusahaan. Penampilannya memang rapi, tapi tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa ia bukan bagian dari kemewahan ini. Para tamu lewat di depannya tanpa benar-benar melihatnya. Beberapa melirik dengan cemoohan terselubung, bertanya-tanya mengapa seorang OB diundang ke acara sebesar itu. Arga menunduk, memegang nampan kecil berisi gelas, peran yang tetap dijalaninya malam itu untuk menyamarkan perintah rahasia sang CEO. Di seberang ruangan, Alana memasuki ballroom bak ratu. Gaun merah marun membalut tubuhnya dengan elegan. Rambutnya disanggul dengan rapi, menonjolkan garis wajahnya yang tegas dan anggun. Semua mata tertuju padanya. Sorakan halus dan tepuk tangan kecil terdengar saat ia berjalan masuk. Namun ekspresi Alana jelas menunjukkan bahwa ia tidak ingin berada di sana. Ia memaksa senyum, melirik ke arah ayahnya yang berdiri di podium. Tuan Valen membalas tatapannya dengan anggukan tipis, angkuh, berwibawa, dan penuh maksud tersembunyi. Musik berhenti. Lampu difokuskan pada panggung utama. Tuan Valen melangkah maju, mikrofon sudah di tangannya. Selamat malam semuanya, ucapnya, suaranya menggema tegas. Terima kasih telah hadir di acara Gala Valen Group. Para tamu menyimak dengan serius. Arga, yang berdiri tidak jauh dari panggung, menegakkan tubuhnya. Jantungnya berdegup keras. Ia tidak diberitahu detail acara malam itu, hanya bahwa ia harus hadir dan melakukan apapun yang diperintahkan. Dalam benaknya, ia masih memikirkan perintah tidak masuk akal yang diberikan Tuan Valen beberapa hari sebelumnya. Menikahi Alana. Arga masih tidak percaya. Apakah ini jebakan? Atau permainan kekuasaan? Atau alasan misterius yang belum ia pahami? Pikirannya dipenuhi tanda tanya. Hingga kata-kata Tuan Valen memecahkan seluruh lamunan itu. Malam ini, katanya sambil tersenyum penuh makna, saya ingin mengumumkan sebuah kabar besar,
kabarnya akan mengubah masa depan Valen Group. Seluruh ruangan menahan napas. Para direktur mulai saling berbisik, menduga-duga. Mereka menduga sebuah merger besar, akuisisi raksasa, atau pergantian posisi pucuk pimpinan. Tidak ada satupun yang siap untuk apa yang akan terjadi. Tuan Valen melanjutkan dengan suara lantang. Saya ingin mengumumkan pertunangan putri saya, Alana Valen. Para tamu tepuk tangan meriah. Alana sendiri terkejut, bahkan ia tidak diberitahu ayahnya akan mengumumkan hal seperti itu. Dengan hening seketika merayap ke seluruh ruangan. Tatapan Tuan Valen bergeser ke arah Arga. Jantung Arga seakan berhenti berdetak. Dengan Arga Pratama, gelas-gelas hampir terjatuh dari tangan para pelayan. Musik berhenti. Kegaduhan pecah di antara para tamu. Siapa? Arga apa? OB itu? Jangan bercanda. Itu tukang antar berkas. Dia bahkan tidak punya pendidikan tinggi. Tawa sinis meledak di beberapa meja. Semua mata serentak beralih ke Arga, seakan ia mendadak menjadi pusat dunia. Arga terpaku. Nampan di tangannya bergetar. Napasnya terasa sesak. Ia ingin berbicara, ingin menjelaskan bahwa ia tidak menginginkan semua ini, ingin menolak, tapi suara Tuan Valen mengunci langkahnya. Arga, panggil sang CEO, maju ke panggung. Arga benar-benar tidak punya pilihan. Dengan langkah perlahan, ia berjalan melewati lautan tatapan penuh hinaan dan keheranan. Ia mendengar bisikan-bisikan menusuk telinga. Apa CEO sudah gila? Itu pasti ada skandal. Mana mungkin? OB dengan putri seorang CEO? Alana berdiri mematung, wajahnya memerah karena marah, malu, dan tidak percaya. Dad, what the hell is this? Desisnya tajam. Tuan Valen tidak menjawab. Ia hanya memberi sinyal kepada MC untuk menyerahkan kotak kecil berisi cincin. Alana membelalakkan mata. Tidak mungkin. Tidak mungkin aku. Alana, potong Tuan Valen dengan suara dingin dan memerintah. Ini keputusan keluarga. Kamu akan menikah dengan Arga. Para tamu terdiam. Kini yang terdengar hanyalah napas tertahan dan jantung yang berdetak cemas. Arga berdiri di samping Tuan Valen, gemetar. Pak, saya rasa ini. Lakukan, bisik Tuan Valen, nadanya tak menerima penolakan. Dalam tekanan yang luar biasa, Arga menundukkan kepala. Alana menatapnya dengan tatapan membunuh. Kau pasti mengancam ayahku, ya? Kau pasti punya niat buruk. Arga menggeleng cepat. Tidak. Aku tidak. Diam, bentak Alana, membuat semua orang kaget. Ia melangkah mundur, tidak sudi menyentuh cincin itu. Tapi Tuan Valen maju ke depan, mengambil tangan anaknya, dan meletakkannya di atas tangan Arga. Ini keputusan keluarga. Dan tidak ada yang akan membantahnya. Detik itu, Alana merasa seluruh hidupnya runtuh. Detik itu pula, Arga merasa dirinya dilempar ke jurang. Dengan tangan gemetar, Arga menyematkan cincin itu ke jari Alana. Sorak-sorai tidak terdengar, hanya kejut, bisikan tajam, dan muka-muka tegang. Sementara itu, awak media menyorot mereka dengan kilatan kamera berkali-kali. Dalam hitungan menit, foto OB melamar putri CEO sudah menyebar di media sosial. Hashtag mulai muncul. Skandal Valen Group. Putri Cho dinikahi. Arga misterius. Tidak ada yang mengira bahwa ini baru awal dari badai besar.
Alana menatap Arga penuh kebencian. Arga menunduk, menanggung hinaan tanpa bisa berkata apa-apa. Para direktur gigi berkecikan, marah bukan main. Para tamu terperangah, menganggap keluarga Valen sudah kehilangan akal. Namun satu-satunya yang terlihat tenang adalah Tuan Valen. Ia berdiri dengan senyum samar, seolah semua berjalan sesuai rencana. Dalam hati, ia bergumam. Waktunya memulai langkah pertama, Arga. Mereka akan tahu siapa dirimu sebentar lagi. Malam itu, pengumuman pertunangan paling kontroversial dalam sejarah perusahaan resmi mengguncang seluruh kota. Dan tidak ada seorang pun, bahkan Arga sendiri, yang tahu bahwa keputusan itu hanyalah bagian kecil dari rahasia besar yang akan mengubah segalanya dalam waktu dekat. Pernikahan antara Arga dan Alana berlangsung jauh dari kata bahagia. Tak ada bunga-bunga mekar yang biasanya memenuhi ruangan. Tak ada musik romantis yang lembut mengalun. Tak ada tawa tamu undangan yang hangat. Yang ada hanya tatapan-tatapan sinis, kasakusuk tidak sopan, dan suasana tegang yang bisa membuat siapapun sulit bernapas. Acara berlangsung di aula pribadi Valen Mansion, rumah megah keluarga Valen yang lebih mirip istana daripada rumah biasa. Lampu kristal menggantung tinggi, namun cahaya keemasannya terasa dingin malam itu. Sementara itu, Alana berdiri di ujung lorong, mengenakan gaun pengantin putih yang sangat indah, tetapi wajahnya lebih mirip seseorang yang menghadiri eksekusi, bukan pernikahan. Ia memandangi ayahnya dengan tatapan penuh amarah. "Ayah," katanya tajam sesaat sebelum memasuki lorong, "ini tidak masuk akal. Mengapa harus dia? Mengapa bukan siapapun selain OB itu?" Tuan Valen menghela napas panjang. "Alana, kau akan mengerti suatu hari nanti." "Tidak, ayah," balas Alana, rahangnya menegang, "aku tidak akan pernah mengerti." Sang ayah tidak menambahkan apapun. Ia hanya memberi tanda kepada pengiring musik untuk memulai. Alana terpaksa melangkah ke lorong, sementara tamu undangan menatapnya dengan dua ekspresi, iba dan sinis. Beberapa istri direktur menutup mulut sambil berbisik. "Cantik-cantik tapi menikah dengan OB? Tidak masuk akal. Aku dengar si OB itu pernah ketahuan tidur di gudang perusahaan. Hahaha. Bagaimana mungkin keluarga Valen jatuh sehina ini?" Alana mendengar semuanya. Dan itu membuat langkahnya semakin berat. Di ujung lorong, Arga berdiri dengan gugup, mengenakan jas pernikahan putih yang dipinjamkan oleh salah satu staf. Ukurannya agak kebesaran, tapi ia tidak berani mengeluh. Ia hanya berdiri, menunduk, menggenggam jemarinya sendiri yang dingin. Ketika Alana semakin dekat, Arga mendongak. Tatapan mereka bertemu. Tatapan Alana bagaikan pisau yang menusuk langsung ke hatinya. Namun Arga tidak membalas dengan kemarahan. Hanya rasa bersalah dan pasrah. Ia tidak berani tersenyum. Tidak berani mengucapkan selamat. Tidak berani menyapa. Karena ia tahu, bagaimanapun juga, dialah penyebab rasa malu dan aib yang Alana rasakan hari itu, meski tanpa ia inginkan. Saat Alana sampai di sampingnya, ia menjauh beberapa langkah, tidak ingin berdiri terlalu dekat. Para tamu tentu melihat itu. Pendeta atau penghulu perusahaan mulai membuka upacara. Dengan suara kaku, ia berkata, "Kita berkumpul hari ini untuk menyatukan saudara Arga Pratama dan saudari Alana Valen dalam ikatan suci pernikahan." Suara tawa lirih terdengar di salah satu meja. Alana mengepalkan tangan. Arga hanya bisa diam. Prosesi terasa sangat panjang. Setiap kalimat yang diucapkan penghulu seakan menusuk telinga Alana.
Ia tidak ingin berada di sana. Ia tidak ingin mengenakan gaun itu. Ia tidak ingin berdiri di samping Arga. Dan yang paling ia benci adalah tatapan ayahnya, tenang, kuat, seolah-olah semua ini bukan tragedi. Saat tiba waktu pembacaan ijab kabul, suara Arga tersendat-sendat. Napasnya bergetar. Saya, Arga Pratama, menerima. Suara seseorang dari tamu menyahut, kerasan dikit. Kita gak dengar, OB. Tawa keras pecah. Pipi Arga memanas, tetapi ia menunduk dan melanjutkan. Kali ini suaranya lebih kuat. Saya menerima Alana Valent sebagai istri saya. Alana memejamkan mata. Ia terasa ingin berteriak. Namun upacara harus dilanjutkan. Saat giliran Alana mengucapkan janji, ia mengatakannya cepat dan datar. Tidak ada emosi. Tidak ada kerelaan. Hanya kewajiban. Dan dalam beberapa menit, pernikahan itu selesai. Dengan ini, saya menyatakan kalian suami dan istri, kata penghulu. Pengantin boleh berciuman. Alana menatap penghulu itu seolah ingin menusuknya. Tidak perlu, katanya sinis. Para tamu tertawa mengejek Arga. Dengan itu, pernikahan mereka resmi dimulai, atau mungkin keruntuhan mereka resmi dimulai. Setelah upacara, malam harinya, di Valent Mansion, suasana masih gelap dan sunyi. Arga duduk di ujung tempat tidur besar yang tampak lebih mahal daripada rumah kontrakannya dulu. Namun ia duduk di sana bukan karena merasa pantas, melainkan karena ia tidak punya pilihan. Pintu kamar terbuka keras. Alana masuk tanpa melihat ke arah Arga. Ia melemparkan buket bunga ke meja, lalu membuka konde rambutnya dengan kasar. Arga spontan berdiri, tidak tahu harus melakukan apa. Maaf, aku bisa tidur di sofa jika. Diam. Alana memotongnya tanpa menatap sedikit pun. Jangan ajak aku bicara. Dan jangan pernah berpikir bahwa aku akan menganggapmu suami. Arga menunduk. Baik. Alana berjalan ke meja rias. Ia menatap dirinya sendiri di cermin. Gaun pengantin yang tidak ia inginkan. Wajah yang tampak kuat, tapi di baliknya ada luka yang ia sembunyikan. Kenapa ayah memilihmu? Gumamnya lirih tapi tajam. Apa kau mengancam sesuatu? Apa kau punya bukti untuk menjatuhkan keluarga kami? Arga langsung menggeleng. Tidak. Aku tidak pernah. Berhenti bohong, bentak Alana. Tidak ada alasan logis kenapa aku harus dipaksa menikah dengan Nobe. Suara itu menggema di ruangan besar itu. Dengan napas bergetar, Arga mencoba menjelaskan. Aku sendiri tidak tahu alasan ayahmu. Demi Tuhan, aku tidak berniat. Cukup. Alana akhirnya menatapnya. Mata yang dulu dingin kini tampak basah namun tetap penuh kebencian. Kau mungkin merendahkan tubuhmu menjadi OB, tapi jangan pernah berpikir kau bisa menjadi bagian dari keluarga ini. Arga menelan ludah. Aku mengerti. Kita akan hidup seperti orang asing di rumah yang sama. Jangan sentuh aku. Jangan bicara padaku kecuali aku yang memulai. Arga menunduk lebih dalam. Aku akan menurut. Alana berbalik. Ia memandang tempat tidur megah itu, lalu berkata, "Kau tidur di sofa. Itu saja masih terlalu baik untukmu." Arga mengangguk. Tentu. Alana berjalan menuju kamar mandi. Pintu tertutup keras di belakangnya. Dan untuk pertama kalinya,
Arga berdiri sendirian dalam kamar megah itu, sendirian dalam rasa sakit yang tidak ia inginkan, dalam hidup yang tidak ia pilih. Ia menatap jendela besar yang menunjukkan pemandangan kota malam hari. Lampu-lampu gedung bertaburan bagai bintang. Namun bagi Arga, semua itu tampak jauh, dingin, dan kosong. Ia duduk perlahan di sofa. Punggungnya menahan rasa lelah, emosinya menahan luka. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus bertahan. Untuk alasan yang bahkan aku sendiri belum tahu. Dan malam pertama mereka sebagai suami istri berlalu tanpa cinta, tanpa senyum, tanpa kebahagiaan, hanya jarak, kebencian, dan rahasia besar yang masih bersembunyi di balik bayang-bayang. Namun Arga tidak tahu bahwa cobaan sesungguhnya belum dimulai. Pagi pertama setelah pernikahan itu terasa lebih dingin daripada biasanya. Matahari bersinar lembut lewat jendela besar kamar mereka, namun cahaya itu sama sekali tidak membawa kehangatan bagi Arga. Ia terbangun di sofa panjang yang bahkan terlalu sempit untuk tubuhnya. Punggungnya pegal. Lehernya terasa kaku. Tapi ia tidak mengeluh. Ia tidak punya ruang untuk mengeluh. Suara pintu lemari terbuka membuatnya spontan duduk tegak. Alana selesai mandi dan kini tengah memilih pakaian kerja. Tanpa menoleh sedikit pun ke arah Arga, ia berbicara. Kita berangkat terpisah. Jangan pernah muncul bersamaku. Arga mengangguk meski Alana tidak melihat. Baik. Alana memasang lipstik tanpa tergesa, tapi gerakan tangannya menunjukkan emosi yang masih menumpuk. Sesekali ia memandang gaun pengantin yang tergeletak di kursi, lalu membuang wajah dengan marah. Ia membenci semuanya. Terutama Arga, meski Arga tidak melakukan apapun selain pasrah. Sebelum keluar kamar, Alana berhenti sebentar. Kau tetap kerja sebagai OB. Jangan bertingkah seolah statusmu berubah hanya karena cincin itu. Arga menelan ludah. Tentu, Nona, maksudku, Bu. Jangan panggil aku apapun. Cukup diam. Arga menutup mulutnya. Saat pintu tertutup di belakang Alana, Arga duduk kembali. Setiap kata dari Alana seperti memaku sebuah kebenaran pahit. Ia bukan siapa-siapa. Namun, sesuatu dalam diri Arga tidak bisa berhenti mempertanyakan satu hal. Kenapa Tuan Valent memaksanya menikahi Alana? Di kantor, kejanggalan pertama. Saat Arga tiba di Valent Group, ia kembali memakai seragam abu-abu khas OB. Para karyawan menatapnya sambil berbisik, ada yang menahan tawa, ada yang mengejek secara terang-terangan. Lihat, Pangeran OB sudah datang. Hormat dong, dia suami Bu Alana. Hahaha, mohon maaf yang mulia, mau disiapin karpet merah? Arga membungkuk sedikit, menghindari konflik, lalu mulai menjalankan tugasnya, mengantar dokumen ke lantai 23. Namun yang membuatnya bingung terjadi ketika ia masuk lift. Seorang direktur senior bernama Pak Gilbert berada di dalam. Orang itu terkenal sombong, arogan, dan membenci siapapun yang tidak selevel dengannya. Maaf, Pak, saya akan ke lantai 23, ucap Arga sopan. Biasanya, direktur seperti Gilbert akan menegur, memarahi, bahkan mengusir Arga. Namun hari itu, wajah Gilbert langsung pucat. Ia memundurkan langkah, memberi ruang besar bagi Arga, bahkan menunduk sedikit. Silakan. Pak Arga, katanya lambat dan gugup. Arga terkejut. Pak Arga? Mengapa? Lift terbuka, dan Gilbert keluar dengan langkah tergesa tanpa menunggu Arga selesai bicara. Arga terpaku.
Apa yang baru saja terjadi? Di ruang CEO, kejanggalan kedua. Menjelang siang, Arga dipanggil ke ruang CEO. Hatinya langsung cemas. Ketika ia masuk, Tuan Valen sedang duduk di balik meja kaca, dikelilingi berkas-berkas penting. Wajahnya tampak letih tapi penuh kontrol. "Duduklah, Arga," katanya tanpa mengangkat kepala. Arga duduk dengan hati-hati. Setelah beberapa detik, Tuan Valen menutup dokumen dan menatap Arga. "Kau sudah menikah dengan Alana. Mulai sekarang, hidupmu akan jauh lebih sulit." Arga menelan ludah. Ia sudah merasakannya sejak malam pertama. "Pak, saya mohon penjelasan. Mengapa harus saya? Saya bahkan bukan siapa-siapa. Saya bukan dari keluarga kaya, bukan lulusan universitas. Saya hanya OB." Tuan Valen tidak langsung menjawab. Ia menatap Arga lama, seakan sedang menimbang apakah sudah waktunya untuk membuka sedikit rahasia. Akhirnya, dengan suara berat, ia berkata, "Tidak ada yang kebetulan, Arga. Termasuk pekerjaanmu di sini." Arga mengerutkan kening. Apa maksudnya? Namun sebelum Tuan Valen menjawab, sekretaris mengetuk pintu. "Maaf, Pak. Dewan Direksi menunggu Anda untuk rapat mendadak." Tuan Valen menghela napas panjang. "Baik. Saya ke sana." Ia bangkit, menepuk bahu Arga sekali. "Kau akan mengerti semuanya, hanya belum sekarang." Sebelum pergi, ia menambahkan kalimat yang membuat bulu kuduk Arga berdiri. "Untuk saat ini, tetaplah percaya padaku. Dan hati-hati dengan Dewan Direksi. Mereka bukan temanmu." Pintu tertutup. Dan Arga semakin tenggelam dalam misteri. Rapat Dewan, kejanggalan ketiga. Dari kejauhan, Arga melihat pintu ruang rapat tertutup. Namun suaranya sedikit terdengar. "Ini gila, Valen. Kau mempermalukan keluarga dan perusahaan. Menikahkan putrimu dengan OB. Apa kau sudah hilang akal?" Suara Tuan Valen terdengar tenang. "Keputusan sudah final." "Tidak. Kami menuntut penjelasan. Apa hubungan OB itu dengan Anda?" Hening beberapa detik. Lalu Tuan Valen berkata dengan nada yang lebih berat. "Lebih dari apapun yang kalian pikirkan." Para direktur saling memandang. "Jangan bilang dia bagian dari keluarga ini." "Tidak mungkin." Arga mencoba menjauh sebelum mereka menyadari keberadaannya. Jantungnya berdegup cepat. Bagian dari keluarga? Siapa dirinya sebenarnya? Ia tidak pernah mengenal orang tuanya. Ia tumbuh di panti asuhan setelah kecelakaannya menurutnya merenggut keluarganya. Ia tidak tahu banyak tentang masa lalunya, hanya beberapa ingatan samar yang muncul sesekali. Apakah itu berkaitan? Ia menggeleng, mencoba menenangkan diri. Namun firasat buruk mulai menghantui. Sesuatu dalam dirinya berkata, "Kau bukan OB biasa." Dan semua orang di sini tahu itu, kecuali dirimu sendiri. Alana mulai melihat kejanggalan. Sementara Arga tenggelam dalam pertanyaannya sendiri, Alana berada di lantai eksekutif, menghadiri meeting. Salah satu direktur muda bernama Nadine, yang terkenal licik, mendekati Alana setelah rapat. "Saya ikut prihatin, Bu Alana," ucap Nadine sambil menyibakkan rambut panjangnya. "Menikah dengan OB pasti sangat memalukan." Alana mengepalkan rahang. "Diam, Nadine. Jangan memancing." "Oh ya." Nadine tersenyum miring.
Tapi yang lebih menarik, kenapa ayah Anda sangat melindungi pria itu? Alana melirik cepat. Apa maksudmu? Apa Anda tidak sadar? Beberapa hari ini, semua keputusan besar selalu diarahkan ke arahnya. Bahkan Pak Gilbert, yang biasanya memperlakukan OB seperti sampah, sekarang berubah jadi pengecut setiap kali melihat suami Anda. Alana mengernyit. Ia memang melihat tanda-tanda kecil, tapi ia tidak ingin memikirkannya. Namun Nadine menambahkan kalimat yang membuat Alana berhenti bernafas. Dan saya dengar, ayah Anda diam-diam memindahkan akses beberapa dokumen khusus keluarga kepada Arga. Dokumen khusus keluarga, ulang Alana, terpaku. Yah, semacam dokumen yang hanya bisa diakses ahli waris. Alana membeku. Nadine tersenyum puas melihat reaksi itu. Jadi, siapa sebenarnya suamimu, Bu Alana? Alana tidak menjawab. Ia langsung berjalan pergi dengan langkah cepat. Hatinya kacau. Tidak mungkin. Ayahnya bahkan tidak pernah mempercayainya untuk mengakses dokumen keluarga itu. Mengapa memberikannya pada Arga, OB miskin yang tidak punya latar belakang jelas? Kecurigaan Alana meningkat. Malam harinya, Alana pulang lebih dulu. Arga baru tiba menjelang pukul 9 malam. Saat ia membuka pintu kamar, Alana sedang duduk di kursi dengan tangan terlipat. Ia menatap Arga tajam. Kau bekerja sebagai apa di masa lalumu? Arga terkejut. OB, sejak. Tidak mungkin, bentak Alana. Jangan bohong. Arga tersentak. Aku tidak. Aku tahu ayahku memberikanmu akses ke dokumen keluarga. Dan aku tahu direktur-direktur itu takut padamu. Katakan yang sebenarnya. Arga benar-benar kebingungan. Alana, aku tidak tahu apa-apa. Aku bahkan tidak mengerti apa yang terjadi. Aku hanya menjalankan perintah ayahmu. Hah? Alana berdiri, menatapnya dari dekat. Itu omong kosong. Ayahku tidak pernah memberi kepercayaan sebesar itu pada orang sembarangan. Arga mundur setapak. Aku bersumpah, aku tidak tahu apa yang. Lalu kenapa ayahku memaksaku menikah denganmu? Kenapa dia memberimu akses yang bahkan aku tidak punya? Siapa K.A.? Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Tuan Valen berdiri di sana. Wajahnya pucat. Napasnya berat. Ayah! Alana langsung menghampirinya. Kenapa? Tuan Valen memegang dadanya, kesakitan. Ayah! Arga berlari mendekat. Pak! Tuan Valen menunjuk Arga dengan gemetar. Jaga dia baik-baik, bisiknya lemah. Ayah! Alana panik. Apa maksudmu? Tuan Valen menghela napas terakhir sebelum pingsan di tangan mereka. Dan kalimat terakhirnya menggema di udara. Karena dia, pewaris yang sah. Alana dan Arga menatap satu sama lain. Terkejut. Takut. Tidak percaya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Alana mulai sadar bahwa suaminya bukan orang biasa. Angin sore berhembus lembut menyapu halaman belakang rumah keluarga Wijaya, tempat Noah sering menyapu daun kering setiap pagi. Namun kali ini, ia berdiri di sana bukan sebagai OB, bukan sebagai karyawan rendahan, melainkan sebagai suami dari putri CEO yang paling disorot di seluruh perusahaan, Alisa Wijaya. Hari itu genap 4 minggu sejak pernikahan mereka berlangsung diam-diam. Dan 4 minggu itu sudah cukup untuk mengubah kehidupan mereka seperti badai yang datang tanpa aba-aba. Namun badai yang lebih besar sedang menuju mereka. 1.
kecurigaan dimulai. Alisa mulai memperhatikan hal-hal yang aneh dari Noah. Selama ini ia mengira Noah benar-benar miskin dan hidup pas-pasan, dan memang Noah tak pernah menyangkalnya. Tapi makin lama, makin banyak detail kecil yang tak masuk akal. Seperti pagi itu, Alisa baru bangun ketika mendengar suara halus dari ruang tamu. Suara Noah berbicara dalam bahasa asing, bukan bahasa Inggris biasa, tapi bahasa Perancis, fasih, cepat, dan terstruktur seperti seorang diplomat. Alisa terdiam di balik pintu. Dia bisa bahasa Perancis? Dia OB, kan? Ketika Noah selesai menelepon dan menyadari Alisa berdiri di sana, ia sedikit terkejut. Ada apa? Tanyanya. Kamu tadi ngomong bahasa Perancis. Alisa berusaha terdengar santai, tapi kerutan di keningnya tak bisa disembunyikan. Noah terdiam sejenak. Senyum samar muncul. Ah, itu hanya soal pekerjaan dulu. Aku pernah belajar sedikit. Sedikit? Kamu lancar seperti native speaker. Noah tidak menjawab. Dan itu menambah satu tanda tanya dalam kepala Alisa yang sudah penuh misteri. Dua reaksi keluarga Wijaya yang semakin mencurigakan. Sejak pernikahan itu, keluarga besar Wijaya, terutama adik-adik CEO, tak henti meremehkan Noah. Tapi, yang lebih aneh lagi, ayah Alisa, Tuan Arga Wijaya, CEO grup Wijaya Corp, tampak memiliki kedekatan misterius dengan Noah. Pertemuan-pertemuan kecil. Bisikan. Tatapan seperti mengenali seseorang. Suatu sore, Alisa mendengar percakapan ayahnya dengan bibinya. Aku tidak habis pikir kenapa kamu memaksa Alisa menikah dengan OB miskin itu. Ada alasan yang tidak bisa aku jelaskan sekarang, jawab Tuan Arga dengan suara berat. Arga, kalau ini ketahuan keluarga besar, bisa jadi skandal. Itu risiko yang harus kuambil. Lebih baik mereka membenciku daripada Alisa menjadi target. Target? Target apa? Alisa memegang dadanya. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pernikahan. 3. Noah mulai menjauh. Beberapa hari terakhir, Noah sering pulang larut malam. Tidak lagi membawa aroma deterjen dari seragam OB, tetapi aroma parfum mahal yang tidak pernah dia pakai sebelumnya. Ketika ditanya, ia selalu menjawab, "Aku lembur di kantor." Tapi Alisa tahu betul, OB tidak lembur sampai jam 1 pagi. Dan yang lebih mengejutkan, suatu malam ia memergoki Noah dengan supir pribadi menjemputnya di ujung jalan. Supir itu memanggilnya dengan hormat. Pak Noah, mobil sudah siap. Pak Noah? Sejak kapan seorang OB dipanggil Pak oleh supir pribadi orang lain? Alisa mengintip dari balik tirai, jantungnya serasa diremas. Noah, kamu sebenarnya siapa? 4. Pertemuan rahasia. Beberapa hari kemudian, Alisa membuntuti Noah secara diam-diam. Ia berjalan mengikuti suaminya itu menuju sebuah gedung mewah di pusat kota. Gedung itu bukan sembarang gedung, itu adalah area pertemuan eksekutif tingkat tinggi. Tempat para direktur, komisaris, dan investor kelas kakap masuk. Namun Noah masuk dengan mudah. Bahkan petugas keamanan menunduk hormat kepadanya. Selamat malam, Tuan. Alisa hampir tersungkur. Noah masuk ke sebuah ruangan di lantai 20. Alisa tidak tahan lagi dan diam-diam mendekat ke pintu ruangan itu, mendengar dari celah kecil. Di dalam, terdengar suara beberapa laki-laki dewasa. Semuanya sudah siap, Pak Noah? Ya, suara Noah terdengar tegas. Berbeda 180 derajat dari suara lembutnya di rumah.
identitasku akan terungkap cepat atau lambat. Kita hanya perlu memastikan Alisa tidak terluka. Jika keluarga itu kembali, mereka akan menargetkan beliau seperti dulu. Alisa menutup mulutnya. Mata membesar. Siapa yang menargetkan siapa? Kemudian ia mendengar satu kalimat yang membuat lututnya lemas. Baik, Tuan Noah, pewaris sah perusahaan raksasa Hartanto Group. Alisa menjatuhkan ponselnya. Semua kepala di dalam ruangan menoleh. Pintu terbuka. Noah muncul, terkejut melihat istrinya di luar ruangan. Alisa menatapnya, mata penuh luka, ketakutan, dan kebingungan. Kamu, pewaris Hartanto Group. Suaranya bergetar. Kamu, selama ini berpura-pura jadi OB miskin? Noah mengembuskan napas panjang. Aku bisa jelaskan. Tapi kamu bohong. Kamu bohong tentang semuanya. No, Alisa. Aku melakukan semua ini untuk. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan kebohongan sebesar ini. Air mata Alisa mengalir begitu saja. Noah mengulurkan tangan, tetapi Alisa mundur. Jangan sentuh aku. Baru kali ini ekspresi Noah benar-benar hancur. 5. Kebenaran yang tak pernah ia siapkan. Alisa berlari keluar dari gedung, berusaha menahan sesak. Noah mengejarnya ke trotoar, memanggil-manggil. Tapi Alisa tak mau mendengarkan apapun. Ia berteriak, "Kenapa kamu pura-pura miskin? Kenapa kamu jadi OB? Kenapa kamu menikah denganku?" Orang-orang mulai memperhatikan. Di antara kerumunan, Noah akhirnya berkata pelan, suara penuh penyesalan yang belum pernah Alisa dengar sebelumnya. Aku memilih menjadi miskin agar tidak ada yang membunuhku. Alisa membeku. Tapi saat aku menyelamatkan ayahmu setahun lalu, semuanya berubah. Dia tahu siapa aku. Dia tahu musuh keluargaku mencari pewaris Hartanto Group untuk dihabisi. Alisa menatap Noah, tubuhnya gemetar. Ayahmu memintaku menikah denganmu, lanjut Noah lirih. Itu satu-satunya cara agar aku bisa dekat dan melindungimu. Alisa terdiam. Kedinginan. Tak percaya. Tapi kamu tidak pernah mencintaiku, bukan? Tanyanya. Noah menunduk. Suara truk dan mobil di jalan raya tak mampu menenggelamkan keheningan di antara mereka. Lalu Noah menjawab, perlahan, jujur. Aku takut bahwa jika aku bilang aku mencintaimu, kamu akan membenciku lebih dari ini. Alisa menutup wajahnya, menangis. Bab 7 berakhir dengan Noah yang tidak bisa mendekat, Alisa yang tidak bisa menerima, dan kebenaran yang akhirnya terungkap, tapi bukan dengan cara yang baik. Dan badai besar belum berakhir. Hujan turun deras malam itu ketika Alisa pulang ke rumah besar keluarga Wijaya dengan langkah gontai. Pakaian yang basah menempel di tubuhnya, rambutnya kusut, dan mata sembabnya menggambarkan betapa hancurnya dia. Begitu pintu depan terbuka, semua orang di ruang tamu menoleh. Ibunya, Devina, berdiri dari sofa. Alisa? Kamu dari mana? Kamu basah kuyup. Tuan Arga, ayahnya, langsung bangkit dan menutup laptop, melihat putrinya dengan tatapan cemas. Namun Alisa tak berhenti untuk menjelaskan apapun. Ia hanya melewati mereka dan naik ke lantai 2 dengan langkah terburu, seperti seseorang yang baru saja kehilangan arah hidup. Alisa, panggil Tuan Arga. Tidak ada jawaban. Tak lama kemudian, terdengar suara pintu kamar ditutup keras dan dikunci. 1. Pertengkaran besar di rumah Wijaya. Noah tiba tak lama setelah itu. Basah,
kelelahan, dan wajah penuh kecemasan. Begitu ia melangkah masuk, semua mata langsung memandangnya dengan kebencian dan kecurigaan. Berhenti di situ. Itu suara Devina, ibu Alisa. Matanya merah, suaranya bergetar marah. Noah, apa yang sebenarnya kau lakukan pada putriku? Devina menatap Noah seperti hendak menelanjangi semua rahasianya. Noah menunduk. Saya perlu menjelaskan pada Alisa dulu. Tak disangka, Tuan Arga berdiri dan memotong. Kamu tidak bisa bertemu dia sekarang. Noah terkejut. Beri dia waktu, ucap Tuan Arga tegas. Kamu sudah menghancurkan kepercayaannya. Jangan paksa dia menghadapi kamu saat dia masih menangis. Devina menatap suaminya. Kamu tahu tentang ini, Arga? Kamu tahu identitas Noah yang sebenarnya? Ruangan itu langsung membeku. Tuan Arga menutup mata sesaat, menghela napas. Aku tahu. Suaranya tenang, tapi berat. Devina terbelalak. Kamu? Apa maksudnya kamu tahu? Arga, apa yang terjadi? Kenapa OB miskin yang kamu setujui untuk menikah dengan putri kita ternyata pewaris salah satu konglomerat terbesar di Asia? Semua yang mendengar langsung saling pandang. Noah berdiri kaku seperti tertuduh, sementara Devina semakin emosional. Arga, katakan padaku, apa yang kau sembunyikan selama ini? Tuan Arga akhirnya berkata, Noah adalah orang yang menyelamatkanku setahun lalu dari percobaan pembunuhan di Singapura. Semua terkejut. Tapi itu tidak berhenti di situ, lanjutnya. Noah adalah pewaris Hartanto Group. Dan keluarganya sedang diincar untuk dibunuh oleh musuh lama keluarga mereka. Ruangan langsung sunyi. Devina menutup mulutnya. Ya Tuhan! Akhirnya, ia menatap Noah, penuh campuran marah, takut, dan kaget. Jadi selama ini, kamu dekat dengan putriku karena alasan politik? Atau keamanan? Atau apa? Kamu mempermainkan hidup Alisa. Noah menggeleng cepat. Tidak, Bu. Saya tidak pernah berniat menyakitinya. Ibunya Alisa menatap dengan dingin. Begitu banyak laki-laki kaya yang ingin Alisa, dan kamu menyamar sebagai OB untuk masuk ke hidupnya? Noah gemetar menahan emosi. Bu, saya menyamar bukan untuk mendekati Alisa. Saya bersembunyi. Itu berbeda. Tapi Devina tidak bisa menerima. Aku tidak peduli apa alasanmu. Yang jelas, kau membuat putriku jatuh cinta pada kebohongan. 2. Alisa mengurung diri. Alisa mendengar sebagian besar percakapan itu dari balik pintu kamarnya. Tangisnya pecah lebih keras. Ia menutup telinganya, tak ingin mendengar nama Noah lagi. Setiap kalimat menusuknya. Dia merasa bodoh. Dia merasa dipermainkan. Dan yang paling menyakitkan, ia merasa hatinya dirampas dari dirinya sendiri. Dia pewaris Hartanto Group, keluarga super kaya. Sementara aku, hanya anak CEO yang bahkan tidak tahu apa-apa. Alisa merasa seluruh hubungan itu adalah drama besar yang dia tidak pernah minta. 3. Noah yang hancur. Di ruang tamu, Noah akhirnya kehilangan ketenangannya. Pak, Bu, izinkan saya bicara dengan Alisa. Tolong. Tapi Devina menggeleng. Tidak malam ini. Tidak setelah apa yang terjadi. Kamu sudah cukup membuatnya terluka, tegasnya. Noah mengepalkan tangan.
Ada ketakutan dalam matanya yang tidak pernah terlihat bahkan ketika dia menghadapi ruangan penuh direktur. Tuan Arga menepuk bahunya. Noah, kamu harus sabar. Kalau kamu paksa, kamu hanya akan membuatnya semakin membenci kamu. Noah menunduk. Baik, Pak. Lalu ia berkata dengan suara hampir tidak terdengar. Tapi aku tidak akan pergi jauh. Aku akan tetap melindunginya, meski dia membenciku. Devina menghela napas panjang. Noah tampak jauh berbeda dari seorang OB miskin. Ia memiliki aura ketegasan dan ketakutan yang hanya dimiliki seseorang yang memikul beban besar. 4 malam panjang tanpa tidur. Malam itu, Noah duduk di teras belakang, tanpa payung, membiarkan hujan membasahi seluruh tubuhnya. Ia menatap lampu kamar Alisa di lantai 2. Ia tahu Alisa tidak akan memaafkannya dalam sehari. Ia tahu kebohongan itu terlalu besar. Tapi ia juga tahu satu hal. Dia mencintai Alisa lebih dari yang pernah ia akui. Dalam gumaman lirih, ia berkata pada dirinya sendiri, "Lebih baik aku mati daripada melihat dia terluka lagi." Hujan semakin deras. Noah tetap duduk di sana, tidak bergerak. Seperti seseorang yang memilih tenggelam dalam penyesalan sendiri. 5. Alisa tidak bisa tidur. Di kamar, Alisa memeluk lutut di sudut tempat tidur. Ia memikirkan semua yang terjadi. Noah yang misterius. Noah yang perhatian. Noah yang menyelamatkan ayahnya. Noah yang selalu ada setiap kali ia jatuh atau terluka. Noah yang mencium keningnya ketika ia sakit dan berusaha menyembunyikan getaran tangannya. Semuanya bercampur jadi satu. Alisa memukul dadanya. Kenapa kamu harus jadi orang lain? Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kenapa kamu harus bikin aku jatuh cinta? Ya, itu kata-kata yang tidak ingin ia akui. Ia mencintai Noah. Dan itulah yang paling menyakitkan. 6. Konsekuensi dari kebohongan. Keesokan paginya, semua karyawan di rumah besar itu tahu ada masalah besar antara OB miskin dan nyonya muda. Desas-desus mulai menyebar. Beberapa meremehkan Noah. Beberapa mencibir Alisa. Beberapa takut kehilangan pekerjaan jika salah bicara. Sementara itu, media bisnis mulai mencium sesuatu. Ada rumor bahwa pewaris Hartanto Group berada di Indonesia, menyamar sebagai orang biasa. Dan para musuh keluarga Hartanto juga mulai bergerak. Perlahan tapi pasti. 7. Keputusan yang memecah hati. Malam harinya, Alisa akhirnya keluar dari kamar. Ia turun ke ruang makan tanpa melihat siapapun. Tapi Noah, yang sedang duduk di sofa, langsung berdiri. Alisa. Suara Noah serak, seperti seseorang yang tidak tidur semalaman. Alisa tidak menatapnya. Ia hanya berkata dengan suara dingin. Besok, kita bicara soal perceraian. Noah terpaku. Alisa, jangan. Alisa menatapnya untuk pertama kalinya sejak malam sebelumnya. Matanya bengkak, merah, tapi penuh ketegasan. Aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang bohong tentang identitasnya sejak awal. Kita selesai. Noah memegang dadanya, seperti seseorang yang baru saja ditikam dari dalam. Alisa, kumohon. Kumohon apa? Alisa balas. Kumohon agar aku terus percaya pada kebohonganmu. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Terlambat. Dan Alisa berjalan pergi tanpa menunggu jawaban. Noah terjatuh ke lututnya. Bab 8 berakhir dengan dunia Noah runtuh
dan dunia Alisa dipenuhi luka. Namun mereka tidak tahu bahwa setelah malam itu, ancaman besar yang selama ini Noah sembunyikan, akhirnya akan muncul ke permukaan. Hujan baru saja berhenti ketika malam kembali turun dengan sunyi. Namun di hati semua orang di rumah itu, badai justru baru mulai. Alisa berjalan ke kamarnya setelah mengucapkan niat untuk bercerai. Langkahnya berat, tapi ia memaksakan diri tetap tegar. Sementara Noah masih duduk di bawah, terpuruk dengan wajah penuh luka batin. Namun tidak ada waktu untuk meratapi semuanya. Karena malam itu, musuh yang selama ini mereka takutkan, akhirnya menemukan mereka. 1. Meski diputuskan, Noah tidak meninggalkan rumah. Noah tahu bahwa Alisa ingin berpisah. Setiap kata yang keluar dari mulutnya ibarat racun yang menyayat hati. Namun ia tak pergi. Ia berdiri di halaman depan rumah besar itu sambil memandang ke jalan gelap. Semua sensor keamanan sudah ditingkatkan. 2 mobil hitam patroli swasta mengawasi dari kejauhan. Para bodyguard perusahaan pun ditempatkan secara diam-diam. Noah tahu dia seharusnya pergi. Tapi dia tak bisa. Aku berjanji melindungimu, gumamnya lirih. Setiap detik ia merasa penggunaan identitas palsunya seakan menjadi kesalahan besar, tapi perlindungan untuk Alisa tetap nomor 1. Tuan Arga keluar menghampirinya. Kamu seharusnya istirahat, Noah. Noah menggeleng. Musuh keluargaku akan mulai bergerak. Dan mereka tahu aku tak sendirian. Tuan Arga menepuk bahunya, tatapannya dalam. Terima kasih, karena tetap di sini, meski putriku menolakmu. Noah menunduk. Aku tidak melakukan ini untuk penghargaan, Pak, aku melakukannya karena aku. Ia berhenti. Tidak perlu melanjutkan kalimat itu. Arga hanya tersenyum kecil. Aku tahu. 2. Alisa ditemani ibunya. Di kamar, Alisa duduk di kursi dekat jendela sambil menatap hujan yang masih menetes. Devina, ibunya, duduk di sampingnya sambil mengusap rambutnya perlahan. Lyes, tidak apa menangis. Mama tahu kamu hancur. Alisa menggigit bibir. Ma, apakah aku salah? Tidak. Kamu berhak marah. Tapi, kenapa aku merasa aku masih mengharapkannya jujur? Devina menggenggam tangan putrinya. Karena kamu mencintainya. Alisa menunduk, membiarkan air matanya jatuh ke lantai. Aku benci dia, tapi kenapa hatiku sakit begini kalau melihat dia hancur? Devina memeluknya erat. Cinta tidak pernah logis, sayang. Alisa ingin berkata sesuatu, namun sebelum sempat mengucap apapun. Bruk. Suara keras terdengar dari luar. Devina dan Alisa spontan menoleh. Apa itu? Bisik Alisa. Devina berdiri. Mama cek ke bawah. Kamu tetap di kamar. 3. Serangan dimulai. Di halaman depan, 2 mobil hitam berhenti mendadak. Lampu mobil mati. 3 pria bersenjata keluar dengan topeng. Bodyguard langsung maju. Berhenti. Ini area pribadi. Tanpa peringatan. Dor. 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 Suara pistol menembakkan peluru ke udara. Para bodyguard jatuh berlindung. Noah langsung berlari ke tengah halaman. Tuan Arga berteriak, Noah, berhenti. Tapi Noah tidak peduli. Pria bertopeng itu menodong pistol ke arahnya. Ditemukan, kata salah satu dengan suara serak. Kami sudah cari kamu lama sekali. Tuan Noah Hartanto.
Noah mengepalkan tangan. Malam ini aku tidak takut lagi. Tapi jangan sentuh mereka. Maaf, tapi kami datang bukan hanya untukmu. Pria itu mengangkat tangannya, memberi sinyal kedua pria lain. Ambil putri CEO Wijaya. Cepat. Darah Noah langsung membeku. Jangan kau sentuh Alisa. Ia berlari ke pintu rumah. Tapi satu pria menarik pistol dan menembak ke arah kaki Noah. Dor. Pelurunya meleset, menembus pagar besi, tapi Noah terpeleset dan jatuh. 4. Alisa muncul. Di lantai 2, Alisa mendengar teriakan. Noah. Tubuhnya gemetar. Tanpa sadar, ia membuka pintu dan berlari keluar kamar. Alisa. Jangan. Devina berteriak mengejarnya. Tapi terlambat. Alisa sudah berlari menuruni tangga menuju kaki 5 teras depan, tepat ketika dua pria bertopeng menerobos masuk pintu yang baru saja jebol. Salah satu langsung menarik tangannya. Ini dia. Alisa menjerit. Lepaskan. Lepaskan aku. Devina memeki ketakutan di belakang. Noah, yang berusaha bangkit, langsung berteriak sekuat tenaga. Jangan sentuh dia. Ia berlari ke arah rumah meski tubuhnya limbung. Salah satu pria mengeluarkan pisau dan mengarahkannya ke leher Alisa. Diam atau dia mati. Alisa membeku. Tangisnya pecah. Matanya menatap Noah yang hampir sampai. Noah, tolong. Dan dunia Noah seakan roboh. 5. Pengorbanan yang tidak direncanakan. Noah berhenti tepat 3 meter dari Alisa dan penyerangnya. Tangannya terangkat, napas terengah. Lepaskan dia. Ambil aku sebagai gantinya. Tidak semudah itu, jawab pria bertopeng dingin. Kami tidak hanya ingin menangkap pewaris Hartanto. Kami ingin menghancurkan orang yang paling kamu cintai. Noah mengepalkan giginya. Aku tidak. Diam. Kami mengawasi kamu selama sebulan. Cukup untuk tahu bahwa kamu mencintai perempuan ini lebih dari hidupmu sendiri. Alisa terperangah. Air matanya langsung mengalir. Noah tidak menyangkal. Pria bertopeng itu kemudian menarik Alisa lebih dekat, pisau menempel di kulit lehernya. Sekarang terima kenyataan. Kamu yang memilih dia menderita. Dor. Tembakan tiba-tiba meledak. Peluru nyaris mengenai kepala pria bertopeng itu. Bodyguard tambahan tiba. Polisi khusus yang dipanggil Arga juga datang. Suasana berubah menjadi chaos. Pria bertopeng itu mendorong Alisa keras ke tanah lalu kabur bersama dua lainnya ke mobil hitam. Mobil itu melaju kencang dengan suara ban berdecit. Namun sebelum kabur, salah satu pria berteriak. Ini baru peringatan. Kami akan kembali untuknya. Mobil itu menghilang dalam gelap. 6. Noah merangkul Alisa. Alisa jatuh tersungkur di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Noah langsung memeluknya kuat-kuat. Alisa, kamu tidak apa-apa? Kamu terluka? Di mana yang sakit? Alisa terisak keras, memukul dada Noah. Kenapa kamu bohong? Kenapa kamu sembunyikan semua ini? Noah menunduk, suaranya pecah. Karena aku tidak ingin kamu terlibat dalam bahaya yang aku bawa. Alisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi aku tetap terluka, Noah, bukan karena mereka, tapi karena kamu tidak percaya padaku. Noah memeluknya lebih erat, suaranya bergetar. Maafkan aku mohon.
Tapi Alisa hanya menangis tanpa berkata apapun. 7. Serangan itu mengubah segalanya. Polisi mulai menyisir area. Bodyguard menutup perimeter. Tuan Arga memeluk Devina dan meminta mereka menenangkan Alisa yang masih gemetar di pelukan Noah. Namun satu hal jelas. Ancaman itu nyata. Dan mereka masih akan datang kembali. Untuk Noah. Atau untuk Alisa. Noah menatap gelap malam dengan tatapan penuh dendam dan takut. Jika mereka kembali, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh Alisa. Bahkan kalau itu berarti aku harus mati. Dan untuk pertama kalinya, Alisa mendengar kalimat itu jelas. Ia menatap Noah dengan mata yang bergetar. Kamu rela mati untukku? Noah menatap dalam, jujur, dan tanpa ragu. Dari awal, aku selalu begitu. Bab 9 berakhir dengan Alisa yang mulai memahami rasa cinta Noah di saat bahaya mengintai dari setiap sudut. Dan Noah yang kini siap melepaskan segalanya demi melindunginya. Hujan di luar jendela apartemen Arvana jatuh perlahan, seperti tirai tipis yang menutup babak paling kelam dalam hidup mereka. Udara malam terasa lembut, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arvana bisa menarik napas tanpa tekanan menusuk di dadanya. Sheila berdiri di dekat balkon, samar diterangi lampu kota. Kalung murah yang dulu memicu semua tragedi itu, kalung milik Mesya, kini menggantung tenang di antara jari-jarinya. Bukan lagi simbol kecurigaan, melainkan pengingat pahit akan luka, pilihan, dan keberanian memaafkan. Arvana menghampirinya perlahan. Aku masih ingat hari ketika aku melihat kalung itu pertama kali, katanya lirih. Aku langsung menyimpulkan hal-hal buruk. Betapa sempitnya hatiku saat itu. Sheila menoleh, mata coklatnya lembut namun penuh kedalaman baru yang ditempa badai. Kita berdua terluka, Arva. Dan kita berdua sama-sama salah, ucapnya. Tapi aku tidak menyesal memilih bertahan. Karena kalau semua itu tidak terjadi, mungkin kita tidak akan pernah benar-benar melihat satu sama lain. Arvana tersenyum kecil. Senyum yang dulu jarang muncul. Senyum yang kini punya makna. Aku sudah berbicara dengan Mesya, kata Sheila tiba-tiba. Arvana mengangkat alis. Dan dia pergi ke kota lain. Mau mulai hidup baru. Dia bilang, jika tetap di sini, akan terlalu banyak tatapan, terlalu banyak bayangan masa lalu. Sheila menggenggam kalung itu lebih erat. Dia menitipkan ini padaku. Katanya, aku lebih membutuhkan kalung ini untuk mengingatkan diri sendiri agar tidak menghakimi seseorang dari tampilan luar. Arvana menunduk. Dia gadis yang kuat. Dan kau berutang permintaan maaf besar padanya. Sheila menatap Arvana tajam namun lembut. Aku tahu. Arvana menarik napas panjang. Aku akan pergi menemuinya nanti ketika dia siap. Aku tidak ingin mengganggu masa pemulihannya. Sheila mengangguk pelan, sepakat. Keheningan kembali turun, tapi bukan keheningan canggung, melainkan keheningan hangat, seperti api kecil yang menjaga ruangan tetap hidup. Beberapa hari kemudian, Arvana dan Sheila kembali menjalani rutinitas, tapi semuanya berbeda. Hubungan mereka tidak lagi dilandasi dugaan dan jarak. Ada percakapan jujur yang mengalir setiap malam, ada tawa kecil yang sebelumnya terasa asing, dan ada sentuhan ringan yang membawa kedamaian. Reputasi Arvana sebagai CEO sempat jatuh akibat rumor perselisihan rumah tangga dan mistreatment karyawan, tapi ia tidak melarikan diri. Ia menghadapi semuanya, menjelaskan dengan transparan, dan untuk pertama kalinya dalam karirnya,
membuka program khusus untuk membantu karyawan dari keluarga kurang mampu. Untuk dia, tanya Sheila pelan suatu malam. Untuk semua, jawab Arvana lembut. Termasuk dia. Sheila tersenyum. Senyum bangga. 3 bulan berlalu. Di sebuah kota kecil, Mesha menata hidup baru. Rambutnya dipotong sebahu, wajahnya lebih cerah. Ia bekerja di kafe kecil sambil mengikuti kursus administrasi. Tidak ada lagi tatapan sinis seperti di kantor lama, tidak ada lagi bisikan penuh iri. Orang-orang di sekelilingnya adalah orang-orang yang melihat kerja keras, bukan latar belakang. Suatu sore, ia menerima paket kecil tanpa nama. Di dalamnya ada sebuah kartu. Terima kasih karena kau pernah menjadi cahaya yang mengingatkanku pada sisi terbaik diriku. Semoga hidup barumu penuh kebahagiaan. Sheila. Dan satu lagi kartu kecil. Maafkan masa laluku. Jika kau membutuhkan bantuan di masa depan, pintuku selalu terbuka, tanpa syarat. Arvana. Mesha menutup matanya, tersenyum ringan. Masa lalu memang pahit, tapi tak lagi menahannya. Sementara itu, jauh di kota besar, hubungan Sheila dan Arvana memasuki babak baru. Mereka tidak menjadi pasangan sempurna, karena pasangan sempurna tidak ada. Tapi mereka menjadi pasangan yang belajar, membangun ulang fondasi yang dulu retak, dan berjalan berdampingan tanpa prasangka. Suatu malam, Arvana memeluk Sheila dari belakang saat mereka berdiri di balkon yang sama seperti malam ketika semua luka mulai sembuh. Aku bersyukur karena kamu tidak menyerah, bisiknya. Sheila memegang tangan suaminya. Aku bertahan bukan karena aku takut kehilanganmu, tapi karena aku melihat kita masih punya masa depan yang bisa kita perbaiki bersama. Arvana menunduk dan mencium keningnya, gestur sederhana yang jarang ia lakukan. Mulai sekarang, katanya, tidak ada rahasia lagi. Sheila tersenyum. Tidak ada rahasia lagi. Hujan kembali turun. Tapi kali ini terasa seperti hujan yang membawa awal baru, bukan penutup kisah lama. Dan dengan begitu, kisah tentang seorang istri CEO yang terpaku melihat kalung office girl miskin, kisah tentang kecurigaan, kejujuran, dan penyembuhan, akhirnya menemukan akhir yang hangat. Akhir.